Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Alfinas dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data, pengertian dan jenis-jenis data. Data adalah keterangan-keterangan suatu hal yang berupa suatu yang diketahui atau dianggap atau anggapan suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Dan selanjutnya, data menurut sumber pengambilannya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh seseorang yang melakukan penelitian yang bersangkutan. Yang memerlukannya disebut juga data asli atau data baru. Dua, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dilakukan oleh orang-orang yang melakukan penelitian sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari data perpustakaan, laporan-laporan, disebut juga data yang tersedia. Selanjutnya, data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama, data yang berskala atau time series adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. 2. Kertas lintang cross section adalah data yang terkumpul pada waktu tertentu dan memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu itu. Data menurut sifatnya. 1. Data kualitatif adalah data yang berbentuk tidak bilangan. 2. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Selanjutnya, data menurut angka pengukurannya. Yang pertama, data nominal adalah data yang berasal dari pengelompokan peristiwa-peristiwa berdasarkan kategori tertentu, yang perbedaannya hanyalah menunjukkan perbedaan kualitatif. 2. Data ordinal adalah data yang berasal dari objek atau kategori yang disusun menurut besarnya tingkatan terendah ke tingkatan tertinggi, sebaliknya dengan jarak atau rentang yang tidak harus sama. Data internal adalah data yang berasal dari objek yang dikategorikan dan atau diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu, di mana jarak antara tiap objek atau kategori adalah sama. Pada data ini tidak terdapat angka nol mutlak. 4. Data rasio adalah data yang menghimpun semua ciri data ordinal dan data interval yang dapat dilengkapi di titik nol absolut, maka dengan makna empiris angka pada data ini menunjukkan ukuran yang sebenarnya dari objek yang kategorinya yang diukur. Selanjutnya, pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal, keterangan, dan karakteristik sebagian keseluruhan elemen-elemen populasi yang akan menunjang data atau mendukung penelitian. Pengumpulan data berdasarkan caranya yang pertama, yaitu angket. Angket adalah pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirim daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Nah, responden yaitu orang yang memberikan tanggapan atau yang menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Untuk dapat menggunakan teknik ini, diisyaratkan responden harus memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Keuntungan teknik angket. Yang pertama, dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar karena dapat dikirim lewat pos. Yang kedua, biaya yang diperlukan untuk membuat angket relatif murah. Yang ketiga, angket tidak terlalu mengganggu responder karena pengisian ditentukan oleh responden itu sendiri. Kerugian teknik angket. Yang pertama, jika dikirim lewat pos, maka persentase yang dikembalikan relatif rendah. Yang kedua, tidak dapat digunakan pada responden yang tidak mampu membaca dan menulis. Yang ketiga, pertanyaan dalam angket dapat ditafsir salah oleh responden. Komponen angket agar efektif. Ada subjek, yaitu individu atau lembaga yang melaksanakan penelitian. Adanya ajakan atau permohonan dari peneliti kepada responden untuk turut serta mengisi secara aktif dan objektif.
adanya petunjuk pengisian angket yang mudah dimengerti dan tidak bias, adanya pertanyaan atau pernyataan serta tempat pengisian jawaban baik secara tertutup, semi tertutup maupun terbuka. Pertanyaan dalam angket ini dapat berbentuk pertanyaan terbuka atau tertutup maupun kombinasi antara terbuka dan tertutup. Berdasarkan bentuk pertanyaan dan pernyataan ada 3 jenis, yaitu yang pertama angket terbuka. Merupakan angket yang pertanyaan atau pernyataannya memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapat sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, angket tertutup. Merupakan angket yang pertanyaan atau pernyataannya tidak memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapat sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga, angket semi terbuka. Merupakan angket yang pertanyaan atau pernyataannya memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapat menurut pilihan-pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Kelebihan wawancara yaitu dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, wawancara dapat segera menjelaskan. Wawancara dapat segera mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden. Kekurangan wawancara yaitu memerlukan biaya yang sangat besar untuk perjalanan dan uang harian. Pengumpulan data. Wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang kecil. Kehadiran wawancara mungkin mengganggu responden. Teknik wawancara ada 2. Pertama, wawancara berstruktur, yaitu teknik wawancara di mana pewawancara menggunakan atau mempersiapkan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pemohon saat melakukan wawancara. Yang kedua, wawancara tidak berstruktur, yaitu teknik wawancara di mana pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai penuntun selama dalam proses melakukan wawancara. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Penampilan fisik, termasuk pakaian yang dapat memberikan kesan apakah pewawancara dapat dipercaya atau tidak. Sikap dan tingkah laku, identitas. Pewawancara harus memperkenalkan dirinya dan kalau perlu menunjukkan tanda pengenal atau surat tugas. Kesiapan materi, dalam arti pewawancara memahami dan menguasai apa yang akan ditanyakan dan siap memberikan jawaban apabila diperlukan. Sebaiknya lakukan perjanjian dengan calon responden kapan mereka bersedia untuk diajak wawancara. Mulailah wawancara dengan terlebih dahulu menggunakan kalimat pembuka atau kalimat pengantar, dan dalam proses wawancara gunakan bahasa yang baik dan benar. Kontrol jalannya wawancara, dan bila perlu pihak responden dituntun seperlunya agar ia tidak mengalami banyak kesulitan dalam menjawab atau mengemukakan pendapat. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dengan cara observasi. Teknik observasi biasanya digunakan untuk penelitian hukum empiris. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean dari serangkaian perilaku dan suasana yang sesuai dengan tujuan penelitian hukum empiris. Yang dimaksud dengan pemilihan adalah menunjukkan bahwa pengamat memfokuskan pengamatan secara sengaja atau tidak. Yang dimaksud dengan pengubahan adalah menunjukkan bahwa observasi boleh mengubah perilaku atau tanpa mengganggu kewajarannya. Selanjutnya, yang dimaksud pencatatan adalah menunjukkan upaya merekam kejadian dengan menggunakan catatan lapangan dengan sistem kategori dengan metode-metode. Yang dimaksud pengodean adalah proses penyederhanaan catatan-catatan melalui metode reduksi data. Rangkaian perilaku dan suasana menunjukkan bahwa observasi dilakukan untuk mengukur perilaku dan suasana yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dan dalam tujuan penelitian hukum empiris menunjukkan bahwa observasi memiliki bermacam-macam fungsi dalam penelitian deskripsi melahirkan teori dan hipotesis.
Selanjutnya, adapun kelebihan teknik observasi diantaranya itu ada data yang diperoleh adalah data aktual. Dalam kata lain, data yang diperoleh langsung dari responden pada saat terjadi tingkah laku. Selanjutnya, keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung. Terus, adapun kekurangan teknik observasi diantaranya ada dalam memperoleh data, maka pengamat harus menunggu sampai tingkah laku yang diharapkan muncul. Terus adanya beberapa tingkah laku seperti tingkah laku kriminal atau yang bersifat pribadi. Dalam ini tidak mungkin diamati. Terus selanjutnya ada observasi berdasarkan keterlibatan pengamat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama observasi partisipan merupakan observasi di mana pengamat ikut serta terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti, seolah-olah merupakan bagian dari mereka. Yang kedua ada observasi tak partisipan, merupakan observasi di mana pengamat berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan yang mereka lakukan. Selanjutnya ada observasi berdasarkan cara pengamatan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada observasi berstruktur, merupakan observasi di mana pengamat dalam melaksanakan observasinya menggunakan pedoman pengamatan. Yang kedua ada observasi tak berstruktur, di mana observasi pengamat dalam melaksanakan observasinya melakukan pengamatan secara bebas. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Kelebihan dari studi dokumentasi. Pilihan alternatif untuk subjek penelitian tertentu yang sukar atau tidak mungkin dijangkau, maka studi dokumentasi dapat memberikan jalan untuk melakukan penelitian atau pengumpulan data. Tidak reaktif, karena studi dokumentasi tidak dilakukan secara langsung dengan orang, maka data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti atau pengumpul data. Untuk penelitian yang menggunakan data yang menjangkau jauh ke masa lalu, studi dokumentasi memberikan cara yang terbaik. Besar sampel dengan dokumen-dokumen yang tersedia, teknik memungkinkan untuk mengambil sampel yang lebih besar dengan biaya yang lebih relatif kecil. Kekurangan dari studi dokumentasi. Biasanya data yang disajikan dalam dokumen bisa berlebihan atau tidak ada disembunyikan. Tersedia secara selektif, tidak semua dokumen dipelihara untuk dibaca ulang oleh orang lain. Tidak komplit, data yang terdapat dalam dokumen biasanya tidak lengkap. Format tidak baku, format yang ada pada dokumen biasanya berbeda dengan format yang terdapat pada penelitian disebabkan tujuan penulisan dokumen berbeda dengan tujuan penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.